Dihubungkan dengan timnas Indonesia, Ian Maatsen akui ini. Pemain keturunan milik klub Premier League Aston Villa yakni Ian Maatsen belakangan mengungkap kekecewaan terhadap timnas Belanda. Hal itu membuka harapan bahwa sang pemain mau berpaling untuk membela timnas Indonesia. Ian Maatsen merupakan pesepak bola muda dengan prospek cerah. Setelah hengkang dari Chelsea, dia memutuskan untuk menerima tawaran Aston Villa. Ternyata, Ian Maatsen membantu Aston Villa meraih kemenangan telak 3-0 atas tuan rumah Young Boys dalam matchday pertama Liga Champions 2024-2025. Selasa 17 September 2024. Meski demikian, timnas Belanda hingga kini belum memberikan kepercayaan kepadanya. Dia memang sempat dibawa pelatih Ronald Koeman di detik-detik terakhir berlangsungnya Euro tahun 2024, tetapi tidak diturunkan. Saat Belanda memainkan laga UEFA Nations League di awal September tahun 2024, Maatsen nyatanya tidak dipanggil oleh Ronald Koeman. Namanya justru masuk ke dalam daftar panggilan timnas Belanda U21 untuk kualifikasi Euro U21 tahun 2025. Menyitak beIN Sports, Maatsen mengakui kecewa dirinya tak dilirik timnas senior Belanda. Meski demikian, dia menegaskan ingin bekerja keras untuk bisa mendapat kepercayaan di masa mendatang. Tentu saja ini mengecewakan. Saya berharap dipanggil ke tim senior, kata Ian Maatsen beberapa waktu lalu. Saya bisa saja mengundurkan diri dari tim U21, tetapi saya tidak seperti itu. Terkadang Anda harus menerima keadaan dan tidak terlalu khawatir. Saya harus menunjukkan di sini bahwa saya yang terbaik dan dapat bermain untuk tim nasional Belanda. Andai kedepannya tak kunjung dipanggil timnas Belanda, Maatsen bukan tidak mungkin bakal mengalihkan pandangannya untuk membela timnas Indonesia. Eliano Reijerders siap main di posisi manapun. Eliano Reijerders, pemain yang kini membela PSV Zwolle di Liga Belanda, mengatakan bahwa ia merupakan pemain serba bisa yang siap membela timnas Indonesia. Hal ini ia katakan setelah proses naturalisasinya disetujui oleh Komisi 10 DPR RI. Naturalisasi Eliano Reijerders bersama pemain keturunan lainnya, Maes Hilgers, mendapatkan rekomendasi dari Komisi 3 dan 10 DPR pada Selasa, 17 September tahun 2024. Eliano mengikuti rapat kerja Komisi 10 DPR dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora serta PSSI secara virtual. Eliano Reijerders mengungkapkan kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi. Menurut Transfermarkt, pemain berusia 23 tahun ini bisa ditempatkan sebagai fullback kanan, gelandang serang, atau gelandang sayap. Saya bisa bermain di berbagai posisi dan sangat senang bisa bergabung dengan tim ini. Saya berharap bisa memberikan kontribusi yang positif, ujar Eliano Reijerders. Eliano Reijerders juga mengungkapkan perbedaan sepak bola Indonesia dengan Belanda. Dia merasa bahwa sepak bola sangat dicintai di negara leluhurnya. Eliano Reijerders juga memuji timnas Indonesia yang berhasil mengimbangi timnas Australia 0-0 pada matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia pada 10 September tahun 2024. Sangat bagus, supporter memenuhi stadion. Saya melihat ketika timnas Indonesia menghadapi Australia, banyak orang yang senang dengan hasil itu. Kami bisa mengamankan 1 poin, imbuh Eliano Reijerders. Pemain timnas pantau kegaduhan soal naturalisasi. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyebut pemain diaspora timnas Indonesia memantau kegaduhan soal pemain naturalisasi di media sosial. Itu disampaikan Yunus saat rapat kerja Kemenpora dan PSSI dengan Komisi 10 DPR RI di Senayan, Selasa 17 September. Yunus juga mengaku berkomunikasi dengan para diaspora. Kita saat ini menjaga psikologis mereka, dan kita berharap mereka tidak terganggu dengan statement yang mengurangi semangat mereka, kata Yunus di DPR RI Senayan. Karena ada pemain yang membaca statement itu, kami berharap ini tak terulang, karena kami khawatir ini akan patahkan semangat mereka, dan kita menjaga psikologis anak-anak. Perbincangan soal naturalisasi sedang jadi perbincangan hangat di media sosial dalam 1 pekan terakhir. Yang jadi kemelut adalah persoalan paspor ganda para pemain naturalisasi. Pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia disebut tak mengembalikan paspor Belanda setelah menjadi WNA. Ini dianggap ilegal karena Indonesia tak menganut 2 kewarganegaraan.
PSSI langsung membantah isu tersebut. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga memastikan para diaspora masuk dan keluar dari Indonesia dengan menggunakan paspor Indonesia. Menpora pastikan tak ada paspor ganda di Timnas Indonesia. Menpora RI, Dito Aryo Tejo, memastikan semua pemain Timnas Indonesia tidak berpaspor ganda. Ia membantah adanya isu sejumlah pemain keturunan memiliki dua paspor. Seperti diketahui, belakangan berembus kabar sebagian pemain Timnas Indonesia yang merupakan keturunan memiliki paspor ganda. Mereka disebut tak mengembalikan paspor lamanya ke kedutaan besar masing-masing. Para pemain itu disinyalir masih ingin kembali ke negara awalnya ketika sudah selesai membela skuad Garuda. Hal tersebut tentu melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia soal kewarganegaraan tunggal. Isu ini berembus ketika mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter Gonta, berbicara soal dugaan paspor ganda itu. Namun, hal ini sudah dibantah oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kini, Menpora Dito memberikan penegasan soal paspor para pemain keturunan itu. Ia menegaskan, tidak ada pemain Timnas Indonesia termasuk yang merupakan keturunan memiliki paspor ganda. Ya, ini sudah dipastikan semuanya pemain keturunan memegang paspor Indonesia dan sudah tidak memegang paspor lama, kata Dito kepada awak media di Jakarta, Selasa 17 September 2024. Ranking FIFA Timnas Indonesia kusut 8 negara. Peringkat FIFA Timnas Indonesia mengalami lonjakan signifikan pada awal Oktober 2024. Skor Garuda kini bertengger di posisi 129 dunia, naik 4 peringkat dari bulan sebelumnya. Pencapaian ini tak lepas dari hasil mengesankan di dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia berhasil menahan imbang dua tim kuat, yakni Arab Saudi dan Australia. Dikutip dari laman footballranking.com, dengan tambahan 15,45 poin, kepercayaan diri Timnas Indonesia semakin meningkat. Pelatih Sinteyong pun optimis anak asuhnya mampu meraih hasil positif pada dua laga berikutnya melawan Bahrain dan Cina. Kemenangan di kedua laga tersebut bukan hanya akan membuka peluang lolos ke Piala Dunia, tetapi juga akan mendorong Timnas Indonesia naik hingga 9 peringkat ke posisi 120 dunia. Persiapan matang dan bergabungnya sejumlah pemain naturalisasi seperti Miss Hilgers dan Eleanor Reinders semakin memperkuat skuad Garuda. Jika mampu memaksimalkan potensi ini, Timnas Indonesia berpeluang besar untuk melewati sejumlah negara, seperti Republik Afrika Tengah, Niger, India, dan lainnya dalam daftar peringkat FIFA. Pertandingan melawan Bahrain dan Cina tentu akan menjadi ujian berat bagi Timnas Indonesia. Namun dengan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, skuad Garuda dipastikan akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih hasil terbaik.